selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Dabes semua, dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi dalam diskusi bareng Stikes Karya Mitra Bangsa. Ini saya salah satu staf dari Stikes Karya Mitra Bangsa bertugas untuk memandu berlangsungnya acara ini. Dalam kesempatan siang hari ini kita mempunyai satu tema yang berjudul imunologi dan COVID-19. Nah, karena di beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19, dan di masyarakat saat ini sering diseru-serukan bahwa kita itu harus meningkatkan sistem imun. Sistem imun harus meningkat, harus itu. Tapi sebenarnya kita itu banyak dari kita yang belum tahu apa sih itu sebenarnya sistem imun, sehingga pada siang hari ini kita menghadirkan salah satu narasumber yang sudah lebih lama mendalami tentang imunologi, sehingga kita akan tahu lebih banyak tentang apa sih sebenarnya imun itu. Jadi langsung saja kita panggilkan Bu Tika, silahkan untuk masuk. Terima kasih Pak Ibu. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, silahkan Bu Tika ini silahkan memperkenalkan diri sendiri supaya saya tidak salah Bu. Silahkan. Nanti kalau saya. Ya, terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para audiens ya yang sedang menyaksikan acara diskusi ini, siang hari ini saya cukup senang sekali bisa hadir dalam acara Dabes diskusi asik bareng Stikes di sini Karya Mitra Bangsa. Perkenalkan, nama saya Kartika Arum Wardani. Background saya sebelumnya adalah analis laboratorium, dan kemudian saya melanjutkan studi imunologi ya, saya ambil di Surabaya. Seperti itu Pak. Ada lagi? Angkatan berapa Bu? Saya angkatan itu kemarin alhamdulillahnya lulus sebelum pandemi. Jadi angkatan 2020 masih sempat merasakan masuknya. Oh, masuknya sekitar tahun 2017 akhir. Oh, hampir bareng saya. Kita itu pernah satu alma mater berarti Bu ya. Oh iya, jadi tapi beda jurusan ya Pak ya. Jurusan. Oh iya Bu. Dalam belajar imunologi dulu, S2-nya itu yang paling berkesan apa Bu? Saya yang paling berkesan itu ini ya, ternyata setelah belajar imunologi saya jadi tahu bagaimana sih cara menjaga sistem kekebalan tubuh. Oh ya. Tes. Ya. Jadi setelah saya belajar imunologi, saya jadi tahu bagaimana sih cara menjaga sistem imun yang baik seperti apa, dan apalagi setelah saya mengalami pandemi ini ya, bukan hanya saya saja, tapi kita semua mengalami pandemi ini, itu benar-benar yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana cara meningkatkan sistem imun kita ya, karena COVID ini masih dalam tahap penelitian baik pengobatan dan terapi dan lain sebagainya. Tapi ternyata sebelum obat dan terapi itu ditemukan, maka yang kita jaga ya, yang harus kita lebih utamakan adalah sistem imun kita. Jadi kita mengendalikan sistem imun kita seperti itu. Berarti pelajaran imunologi yang didapat dulu sangat bermanfaat ya Bu? Alhamdulillah sangat bermanfaat, apalagi di masa pandemi ini ya. Oh, iya. Penemuan virus yang baru ini yang masih banyak polemik juga ya tentang penelitian gitu kan. Dan kalau kita tidak mengandalkan sistem imun kita, lalu kita mengandalkan apa lagi gitu kan? Obat juga belum ditemukan, vaksin juga masih dalam tahap penelitian lebih lanjut lagi seperti itu. Kalau saya beda Bu, saya itu yang berkesan ketika saya satu alma mater dulu, ketika saya itu kalau kuliah sih lempeng-lempeng aja ujiannya. Tapi ini Bu, tes TOEFL-nya itu pusing saya Bu.
Saya beberapa kali gagal itu Bu. Itu sangat berkesan sekali. Oh ya, nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu Kartika ini, silahkan tulis saja di komentar, dan nanti bagi Anda yang beruntung nanti akan mendapatkan 3 hadiah menarik. Hadiahnya itu no tipu-tipu, tidak tipu-tipu, karena saya juga kemarin sempat bertanya dan dapat juga. Waduh. Tapi belum saya ambil. Keren. Acara ini ternyata sangat sangat menarik sekali karena ada door prize-nya ya. Ya, ada door prize-nya. Selain kita mendapatkan edukasi, tetapi kita juga bisa mendapatkan hadiah juga ya. Ya, silahkan bagi yang bertanya, nanti silahkan ditulis saja di komentar. Terus ini Bu, kita kan saat ini tengah menghadapi pandemi, COVID, dan di mana-mana kita itu digembar-gemborkan tentang masalah imun, harus meningkatkan imun, istilahnya memperkuat imun. Itu sebenarnya imun itu apa sih Bu? Itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail supaya kita lebih paham dan lebih tahu bagaimana cara meningkatkannya. Iya, imun kalau dalam harfiah, arti harfiah itu adalah kebal, tapi bukan di sini kebal itu bukan ilmu kebal gitu ya. Tahu ilmu kebal ya Pak ya? Bukan di situ, tapi ilmu kebalnya di sini adalah kebal dari tubuh kita gitu ya, sel-sel tubuh kita ya. Kalau imunitas itu adalah kekebalan tubuh ya. Jadi ternyata kita bersyukur sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah merancang kita sebagai manusia itu sudah dimasukin atau di dalam tubuh kita itu ada suatu sistem imun atau sel-sel imun secara alami yang bisa melawan virus, bisa melawan mikroorganisme, baik virus, kemudian bakteri, jamur, atau semua benda-benda asing yang menyebabkan patogen di dalam tubuh kita. Itu secara alami dari dulu sebenarnya Allah sudah memberikan kita senjata-senjata sel di dalam tubuh kita, itu sudah dari dulu gitu Pak. Luar biasa kan? Sebelum adanya obat, sebelum adanya segala macam teknologi dan lain sebagainya, kita tuh sendiri sudah punya gitu, sistem kekebalan tubuh untuk melawan patogen yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Oh iya, saya memang sedikit tahu kalau tentang imunnya saya tahu, tapi kita ini oleh Tuhan memang dianugerahi manusia itu dianugerahi tubuh yang sangat canggih. Jadi karena di alam ini kan banyak sekali mikroba, banyak sekali bakteri yang kita bisa sebutnya sebagai kuman. Nah, di bumi ini kan banyak sekali kuman, di tanah, di udara, dan kita dikasih berbagai barrier misalkan. Jangan kita punya kulit yang tebal, itu kan juga untuk menghalangi masuknya bakteri atau virus. Terus kaki kita di tanah itu kan banyak sekali kuman, kita juga kaki kita lebih tebal daripada, jadi kulit kaki kita itu lebih tebal daripada kulit yang lainnya. Itu kan desain Tuhan yang luar biasa. Terus kemudian kita kan butuh bernapas, manusia itu hidung kita itu didesain dia rupa udara itu masuk dari bawah dulu, udah naik. Kenapa kalau itu tidak diciptakan naik ke atas ya, lubangnya di atas enggak ya, tapi di bawah gitu. Iya, itu kan sebenarnya ini untuk menyaring kuman-kuman yang masuk sebenarnya. Itu kan desain yang luar biasa dari Tuhan. Iya, itu barrier yang kita miliki ini juga termasuk sistem pertahanan tubuh kita. Jadi sistem pertahanan tubuh kita itu dibagi menjadi dua ya, ada imunitas imunitas bawaan dan adaptif ya. Kalau yang bawaan itu termasuk barrier tadi. Jadi imunitas yang termasuk bawaan itu mulai dari barrier, terus zat-zat kimiawi itu juga termasuk, seperti kita punya lendir itu kan dia juga ya, humoral ya. Itu kita sebut sebagai humoral sebenarnya, humoral tapi humoral immunity innate gitu ya. Jadi yang masuk innate gitu ya, bawaan. Kemudian beberapa molekul-molekul juga, molekul-molekul baik hormon, terus kemudian
sel-sel imun juga. Itu termasuk sel-sel imun yang awal ya, itu juga termasuk inet. Kemudian kalau yang adaptif itu termasuk yang selanjutnya ya, yang sel pertahanan yang kedua, yaitu seperti antibodi, gitu, seperti antibodi dan termasuk sel T dan sel B aja. Gitu. Ada dua, ada yang seluler dan humoral saja. Tapi kalau yang inet tadi ada yang permukaan tadi, barier, kemudian humoral, kemudian seluler. Nah, sekarang pertanyaannya, tubuh kita kan sudah sedemikian hebatnya, sedemikian canggihnya, ya. Tapi kenapa virus-virus itu, bakteri itu bisa masuk menyebabkan penyakit kepada manusia, termasuk saat ini yang COVID itu? Ya itu. Nah, itu jelaskan itu, bagaimana? Ya, kita itu kan sebenarnya temanya tadi ya, saya ingin meluruskan bahwa topik kita hari ini tuh sebenarnya adalah respon imun terhadap COVID ya. Maaf, saya ada bawa catatan di sini ya, nanti saya lupa atau gimana, makanya saya pakai catatan. Di sini tadi, kenapa sih saya mau membawakan topik respon imun COVID? Ya itu memang yang pertama tujuannya, karena pada saat ini tuh tentang COVID ini benar-benar suatu hot issue, masih menjadi trending topik. Jadi karena si COVID ini muncul masih tahun kemarin kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, COVID ini pertama kali muncul itu di Wuhan, Cina pada akhir Desember. Akhir Desember, kemudian masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret gitu kan, Maret akhir juga, pertengahan Maret. Pertama kali pas waktu COVID ini ditemukan itu namanya adalah novel coronavirus 2019. Kemudian ditetapkan oleh WHO, namanya penyakitnya itu adalah COVID-19 pada bulan Januari. Kemudian ditetapkan oleh Lembaga Internasional Virologi, itu virusnya namanya adalah SARS-CoV-2 gitu kan. Nah kemudian, si virus ini ditemukan di Wuhan itu pertama kali itu di pasar itu ya, pasar hewan ya. Ya kita flashback lagi ya, karena kalau kita tidak tahu sejarahnya, tidak kenal sejarahnya, maka kita tidak sayang gitu ya. Jadi harus kenal dulu sejarahnya si COVID ini. Atau mungkin yang dulu sudah pernah tahu COVID ini, kita flashback lagi, ingat kembali tentang virus ini. Karena apa? Karena masih banyak di masyarakat itu yang tidak percaya dengan virus ini gitu loh. Jadi ya saya ingin memperkenalkan ke masyarakat dan para audiens yang hari ini sedang menonton di Dabes ini tentang virus COVID ini gitu ya. Nah si virus COVID ini kemarin yang dulu isunya ini adalah konspirasi virus buatan ya. Jadi kalau untuk masyarakat awam atau masyarakat yang bukan ahli virologi dan semuanya itu lebih baik tidak perlu memikirkan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi memang virus itu memang ada gitu aja, pikir COVID ini memang ada, dan para peneliti itu juga sudah meneliti tentang virus ini gitu. Virus ini ternyata memang memang ada dan terjadi secara natural selection. Apa itu? Maksudnya itu yang terjadi secara alamiah gitu kan, karena sudah diuji secara genomik ya, kemudian sudah dilihat atau diteliti di bagian ini virus ini memang ada ya, di genetiknya, lineage-nya ya, derivative-nya. Apa itu Pak maksudnya? Jadi virus itu sudah diteliti genomnya. Iya, secara genomiknya. Itu berarti ada turunannya dan itu terjadi secara natural selection. Dan si virus ini itu juga ya 96% itu memang berasal dari hewan kelelawar ya. Tapi juga bisa ditemukan di tikus, hewan pangolin, kemudian di camel atau di unta.
Kemudian awalnya nih si virus ini kan bersifat zoonotik. Di dalam hewan. Hewan bisa transfer ke manusia. Nah ini loh, kita sudah tahu dari awal sifatnya si virus ini, dia itu suka melompat adaptasi, suka beradaptasi. Itulah yang yang bisa menyebabkan virus-virus COVID ini itu banyak klasternya, kemudian banyak variannya. Karena memang sifat si virus ini tuh mudah beradaptasi. Awalnya dari hewan, kemudian bisa ke manusia. Nah sekarang yang kita tahu dari manusia ke manusia ya, transmisinya sangat cepat sekali. Dan virus COVID ini kan sudah, mungkin Pak Ibu sudah tahu juga kan, kalau misalkan mirip dengan MERS yang dari Arab Saudi dan juga corona yang ditemukan di Cina juga pada tahun 2003 itu. Nah di sini tuh ada kemiripan, dan tapi COVID ini lebih mirip 80%-nya corona, 50%-nya MERS. Nah, tapi sifatnya mirip, tapi cuma perbedaannya di antara ketiga keluarga ini, yang COVID ini dia itu lebih transmisinya lebih cepat dibandingkan ya penyebarannya, baik penularannya maupun penyebarannya di dalam sel. Gitu. Seperti itu Pak. Oh iya. Itu kita pengenalan dulu dari virusnya. Ya, kemudian gini Bu. Virus COVID ini kan terhadap imun ya Bu ya. Jadi kita membahas respon imun terhadap COVID atau balik. Jadi di dalam imunologi itu, di dalam respon imun itu, penderita COVID itu dibedakan menjadi berapa sih Bu? Salah satunya saya tahu ada komorbid, ada yang imunodeficiensi, ada yang apa itu Bu? Oke. Itu. Ya, sebelumnya kenapa saya pilih topik respon imun ya? Karena pada saat ini penanggulangan COVID ini di dunia atau di beberapa negara, bahkan di Indonesia ini kan masih belum 100% tuntas. Bahkan mungkin kalau dari skala data statistik itu selalu naik turun seperti itu. Ya, karena kita itu masih belajar. Iya, karena mempelajari sesuatu yang baru ya, si virus ini memang sangat baru sekali. Nah itu kenapa saya memilih topik respon imun, karena pada akhir-akhir ini itu banyak sekali orang yang di Indonesia ini sendiri juga banyak yang terinfeksi tentang COVID ini ya Mas ya. Dan bahkan kemarin saya sempat lihat terakhir posisi Indonesia itu nomor 2 yang paling banyak kasus COVID-nya gitu. Kok bisa terjadi gitu kan? Nah, si COVID ini tadi ya, kenapa saya pilih respon imun? Karena ini nanti bermanfaat juga. Saya menginginkan masyarakat itu juga harus pintar dan harus cerdas mengenai tentang ilmu kesehatan, tentang ilmu COVID ini ya, tentang COVID. Jadi jangan buta tentang informasi COVID ya, bukan hanya orang tenaga kesehatan atau pemerintah saja yang memikirkan tentang solusi dari COVID ini, tetapi masyarakat itu juga kalau bisa harus terbuka matanya untuk mengetahui tentang COVID. Karena dengan si masyarakat mengenali tentang virus, tentang COVID ini atau penyakit ini, maka juga akan membantu tentang kinerja pemerintah dan tenaga kesehatan. Nah, salah satunya masyarakat harus bisa mengenali respon imunnya masing-masing sehingga ketika masyarakat itu mengetahui respon imun tubuhnya masing-masing ketika ini terinfeksi COVID, parah nggak? Aku punya komorbid yang seperti yang dikatakan Pak Wibu tadi nggak? Kemudian apa yang harus saya lakukan kayak gitu kan? Itu masyarakat pasti lebih bisa membantu tenaga medis. Saya harus kemana? Saya harus apa yang saya lakukan gitu. Jadi kalau misalkan si masyarakat tidak tahu tentang COVID kan ya yang susah nanti ini tenaga medisnya, nanti yang disalahkan tenaga medisnya, kemudian peraturan dari pemerintah. Padahal pemerintah dan tenaga medis itu sudah melakukan maksimal untuk mengatur masyarakat ini selama pandemi seperti ini. Jadi gini, gimana? Kenapa sih Bu kita itu
ada yang membuat kacau itu sebenarnya kalau saya lihat itu sistem imun itu Bu. Karena katanya sistem imun itu ada yang kuat, ada yang lemah, itu kenapa Bu? Sebenarnya kalau kita orang kena COVID langsung terpapar 2 minggu nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa, itu kan beres. Yang karena COVID istirahat cukup, nanti virusnya hilang sendiri oleh sistem imun. Masalahnya itu ada orang yang kena COVID terus dia nggak apa-apa, dia jalan-jalan, kerja, keluar rumah, berinteraksi. Nah itu yang membuat kita kacau dalam penanganan COVID. Nah itu kan masalah sebenarnya sistem imun itu yang berpengaruh ini. Iya. Itu kenapa seperti itu? Kan memang respon imun terhadap seseorang itu kan berbeda-beda. Berarti sistem imun itu setiap orang beda-beda. Sistem imun berbeda-beda. Jadi gini, kalau sistem imun itu merupakan suatu mekanisme sel-sel ya, sel-sel, molekul-molekul, sel-sel imun, molekul-molekul imun dan zat-zat yang berkaitan dengan imun di dalam tubuh kita itu saling berinteraksi, ya, saling berinteraksi. Kemudian kalau respon imun itu kalau yang sistem imun tadi kan mekanisme sel-sel imun, ya mohon maaf ya, sel-sel imun untuk bekerja secara sistematis gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang respon imun itu ini reaksi sel-sel imun kita terhadap infeksi mikroorganisme. Jadi kayak salah satunya adalah infeksi dari COVID-19 ini. Nah, kenapa katanya Pak Wibu tadi kok bisa berbeda-beda? Karena ya itu tadi background dari seseorang atau sel-sel imun seseorang itu bermacam-macam ya kekuatannya. Jadi tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang yang satunya lagi gitu. Misalkan ada orang, misalkan kita buat angka aja tuh yang enak itu. Orang itu paling tinggi 100, ada yang imunnya 90. Itu kan mungkin bisa lolos dari COVID. Ada yang 60, ada yang 40, ya. Ada yang 30. Itu penyebabnya apa? Gini. Jadi tingkat kekuatan sistem imun seseorang itu bisa dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya itu juga genetik, kemudian faktor riwayat penyakit, usia, dan faktor gaya hidup juga bisa mempengaruhi sistem imun juga. Nah, jadi ada jenis kelamin juga bisa bisa mempengaruhi tingkat kekuatan imun juga. Jadi misalkan kayak pria dan wanita. Sebenarnya kalau kita tahu tenaga pria memang lebih besar, tapi ternyata studi mengatakan bahwa ternyata sistem imun di dalam wanita itu lebih bagus dibandingkan pria. Makanya kemarin banyak juga kasus yang paling banyak terserang oleh virus COVID itu memang pria sih sebenarnya kebanyakan, tapi kemungkinan kalau si wanita juga bisa gitu. Terus ya itu tadi apa yang menyebabkan respon imun parah ketika terinfeksi COVID itu ya. Yang pertama si orang itu memiliki komorbid ya atau penyakit penyerta yang bisa memperparah kondisi dari infeksi COVID. Kemudian yang kedua kayak imunokompromis. Jadi memang si pasien tersebut memang sudah memiliki kondisi sistem imun yang lemah, bisa disebabkan karena genetik ya, sudah dari genetik bawaan. Kemudian atau bisa imunokompromis bisa disebabkan karena suatu penyakit yang berbahaya seperti misalkan HIV atau kanker dan lain sebagainya. Jadi imunokompromis itu merupakan kondisi di mana imun kita secara alami sudah rendah ya Bu ya, bagi yang belum tahu. Iya, betul. Nah, terus ini lagi Bu, kita kan sekarang ini banyak orang yang isolasi mandiri Bu. Iya. Nah, itu bagaimana Bu caranya untuk ini, tip-tipnya untuk agar sistem imun bentar lagi gini Bu. Sistem imun gini aja, nanti terlalu rumit. Ya. Olahraga itu mempengaruhi sistem imun nggak? Iya, olahraga pasti. Jadi gini ya, ini ada kaitannya sama pertanyaan yang pertama dari Pak Wibu tentang tips gimana sih untuk pandemi ini dan apa hubungannya dengan olahraga. Ini salah satunya juga tips yang dari saya
itu memang pertama itu harus kita itu mengolah psikologi imunologi yang pertama ya adalah psikologi imunologi, kemudian nutrition of immunology dan physical immunology atau olahraga tadi exercise gitu kan ya. Yang pertama ini yang saya sebutkan, yang saya jelaskan yang pertama dulu ya. Psikologis imunologi itu pada masa pandemi ini sangat penting sekali karena imun itu juga dipengaruhi oleh tingkat stres kita gitu kan. Jadi kenapa kok kita diusahakan jangan terlalu stres, kita harus positive thinking, kemudian selalu tenang ya, nggak boleh panik ya ketika COVID ini. Karena kalau ketika kita stres, dalam otak kita itu nanti akan menghasilkan hormon kortisol yang kalau dalam jumlah banyak akan merusak sel-sel tubuh kita termasuk sel imunnya. Jadi kita harus menjaga pola pikir kita, karena apalagi kalau ibu-ibu rumah tangga kan pas waktu pandemi menghadapi anak-anaknya seperti itu kan, kemudian sekarang ekonominya semakin menurun juga, itu akhirnya kan bisa membuat orang itu menjadi stres. Nah, stres ini sebenarnya faktor utama yang bisa menyebabkan turunnya sistem imun kita. Kemudian yang kedua adalah nutrition of immunology. Jadi nutrition of immunology itu mungkin saya tidak membahas terlalu detail. Dan pokoknya intinya kita harus makan nutrisi yang sesuai, yang seimbang, nggak boleh berlebihan. Itu kayak vitamin, kemudian pemenuhan beberapa makanan-makanan yang bergizi lah kayak buah, sayur dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah physical immunology atau olahraga ya. Kenapa? Olahraga apakah bisa meningkatkan sistem imun? Itu jelas iya, karena ketika gini, kalau pada kondisi normal tanpa olahraga itu sebenarnya tiap hari kita mengeluarkan sel-sel imun kita ya secara natural atau rutin gitu. Tapi ketika kita berolahraga itu kita kayak seolah-olah memaksa kita membentuk mengeluarkan sel-sel imun gitu. Karena ketika olahraga otot kita kan kita paksa untuk bergerak gitu kan. Kemudian ketika otot kita itu crash atau bergerak itu akan menghasilkan suatu cytokine yang nanti akan merekrut sel-sel imun. Nah, itu kan semakin banyak. Tapi gini, pola olahraga kita itu nggak boleh pakai olahraga yang ekstrim, karena kalau secara ekstrim tubuh kita terus kita berikan stres itu sama seperti tadi, akan menghasilkan otot-otot tadi, sel-sel otot itu akan mengeluarkan hormon kortisol tadi, kalau dalam jumlah banyak juga akan merusak sel. Jadi gini ya, prinsip dari imunologi itu adalah balance, yaitu kita nggak boleh berlebihan sel imun dan juga tidak boleh kekurangan sistem imun atau sel imun gitu. Kalau yang berlebihan itu nanti kita akan bisa memiliki autoimun atau alergi, itu berbahaya juga. Kalau kita kekurangan sistem imun itu ya tadi yang saya sebutkan tentang imunokompromis, itu mudah terinfeksi seperti itu. Jadi tadi intinya berarti untuk meningkatkan sistem imun itu ada 3 gitu ya. Yang pertama itu jangan stres, ya, yang kedua makan yang seimbang, ya, dan olahraga. Ya, 3 poin itu yang saya tekankan pada hari ini ya. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Nah, seperti itu. Masalahnya sekarang ini orang kita itu disuruh di rumah saja loh. Apalagi yang orang-orang kerja kantoran misalkan. Kita kan disuruh di rumah saja. Olahraga juga jarang. Ya. Terus makan, nah kalau makan ini unik Bu. Kalau kita itu biasanya kalau kerja di kantor itu makannya ya 3 kali, paling pagi sarapan di rumah, terus siang di kantor, ini sore. Nah kalau orang yang di rumah saja itu makannya bisa 5 kali, bisa 10 kali makan terus. Nah padahal kan secara alami kita itu di manusia itu kan makhluk yang berburu, jadi harus makan dikit, kemudian seperti ini singa itu makan, terus kemudian setelah itu ya kenyang, habis itu nggak kemil lagi.
Nah kita itu di rumah ngemil. Ini arahnya kemana nih ya Pak? Ini arahnya kemana? Kan kalau kayak gitu kan saya khawatir kita ini isolasi apa namanya? Isolasi mandiri tapi malah memperburuk iya kita kondisi tubuh kita. Kita olahraga seperti itu kan. Nah itu gini. Kebanyakan orang isoman akhirnya kalau tidak isoman secara tepat itu ya akhirnya seperti itu kan. Banyak kasus setelah sembuh dari isoman itu masih ada kayak apa ya rasa lelah yang berkepanjangan tuh ya karena ketika kebanyakan orang yang isoman itu tidak melakukan aktivitas ya tidur. Sebenarnya ketika isoman kita juga harus terus move gerak gitu ya, bukan move on ya Pak. Pokoknya bergerak ya, maksudnya itu bergerak gitu. Olahraga tapi ringan karena ketika isoman itu kan berarti kan kondisi kita terinfeksi ya. Kita sistem imun kita sedang fokus dalam infeksi tersebut. Tapi kita ketika olahraga yang ringan-ringan saja gitu, yang tidak sampai membuat kelelahan, karena memang ketika orang terinfeksi COVID ini pasti akan mengalami kelelahan yang sangat besar gitu. Nah ini orang sakit Bu, apa orang sehat aja olahraga males. Ya berarti sekarang ini mulai saat ini kalau bisa yang menyaksikan Dabes ini harus rajin olahraga ya, karena itu tadi bisa meningkatkan sistem imun. Jangan dicontoh ya, yang malas-malas ini yang olahraga seperti itu. Saya ini malah membayangkan ini, jangan-jangan kita ini 10 tahun ke depan ini lolos dari COVID. Amin. Tapi nggak lolos dari penyakit diabetes, penyakit obesitas, malfungsi dalam metabolisme. Ya, kita kebanyakan makan. Amit cabang bayi Pak. Makanya itu harus dijaga, harus pola hidup itu harus seimbang. Sebenarnya ketika ada COVID ini itu malah kita itu dituntut untuk melakukan pola hidup yang sehat gitu, bukan malah makan tidur aja Pak gitu. Tapi ya ini ya kebanyakan memang akhirnya orang-orang itu terbiasa dengan makan tidur dan HP, yaitu HP itu yang membuat tidak sehat. Padahal tanpa HP kita harus terus melakukan aktivitas fisik, itu penting seperti itu. Bagaimana Pak? Ada lagi yang ditanyakan atau waktunya sudah habis? Kita ingatkan dulu kepada penonton kita supaya kalau ada yang bertanya silakan ditanyakan. Ini ada pertanyaan satu dari Pak Arif ini, dari Pak Arif Santoso. Ini kalau masa pandemi seperti ini kita kan disarankan sering minum vitamin dan suplemen untuk meningkatkan imun. Apakah ada pengaruh jangka panjang konsumsi vitamin atau suplemen? Bagaimana Bu? Ini masuk skop kita atau bagaimana? Sebenarnya ini kalau masalah obat sama suplemen itu lebih ke arah farmasi atau gizi ya sebenarnya. Tapi ya saya sedikit tahu aja ya. Sebenarnya Pak Arif ini juga backgroundnya farmasi harusnya. Oke Pak Arif, terima kasih atas pertanyaannya. Pengaruh jangka panjang ya. Kalau kita ketika mengkonsumsi vitamin dan suplemen ini secara bijak, itu ya saya yakin nggak akan menimbulkan efek jangka panjang gitu. Contohnya kita harus dengan dosis yang benar, kemudian intake-nya yang tepat, gitu, yang banyak, gitu, yang minum air putih yang banyak, kemudian disertai dengan olahraga dan sebagainya, nutrisi yang seimbang pun juga nggak masalah. Cuma ada beberapa orang itu yang kebanyakan orang yang isoman itu kan ya tabiatnya orang Indonesia itu kan latah ya. Jadi ketika terinfeksi atau apa itu langsung mengkonsumsi vitamin dengan nggak tahu dosisnya apa, pokoknya diminum aja secara banyak, terus akhirnya intake-nya kurang, yang kena ada yang ginjalnya atau ada organ-organ lain yang rusak seperti itu. Iya, karena beberapa hari kemarin saya juga lihat bahwa di media itu viral bahwa kita COVID, tidak akan kena COVID jika kita minum vitamin C sebanyak berapa gitu. Nah, ternyata orang-orang yang minum itu akhirnya sakit, lambungnya sakit, tidak kuat, ya, terlalu banyak. Sudah lambungnya sakit, kemudian ya ususnya sakit, ginjalnya juga nanti juga bermasalah gitu.
kemudian ya itu belum kurang bijak saja kalau menurut saya. Terus ini lagi ada perencanaan dari Luki Sukimara. Ini berapa lama virus itu bertahan di udara sebelum masuk ke tubuh, dan apakah virus itu hanya lewat mulut dan hidung saat masuk ke tubuh? Ya, sempat saya baca artikel itu dari Kemenkes kalau nggak salah ya, itu memang ada yang menyatakan bahwa si virus ini bisa bertahan di udara itu sekitar 7-8 jam. Jadi jalan masuknya itu di mulut, hidung, dan ya cuma 2 itu kan Bu ya? Yang paling utama memang karena virusnya itu kan memang tempatnya di paru-paru, ya jelas dari hidung sama mulut gitu ya Pak, yang jalur masuknya ke dalam tubuh seperti itu. Dan itu bisa lewat udara Bu ya? Lewat melayang udara dengan virusnya itu, orang bersih gitu. Iya. Jadi masker itu tetap memang penting ya untuk kita pakai. Iya, dan juga jarak 1 meter ya. 1 meter, juga 1 meter. Ya 1 meter, dan alhamdulillah saya sudah vaksin dan insya Allah sih saya yakin sistem imun saya bagus kan, tidak akan mengeluarkan virus COVID, tapi mungkin virus yang lain Pak. Mohon maaf ya Pak. Terus ini ada lagi dari Rahmadia Marta. Ya. Ini apakah ada potensi mutasi COVID-19 yang lebih bahaya dari varian Delta? Apakah penyebabnya dan bagaimana cara mencegahnya? Ya, tadi kan di awal tadi saya sudah menjelaskan ya, dari sejarahnya si COVID aja, sifatnya si COVID itu tadi suka melompat ya, dari asalnya dari hewan, kemudian dari hewan ke manusia, kemudian manusia ke manusia, bahkan yang terakhir kemarin kayak harimau, kucing itu juga bisa terkena COVID gitu. Kok bisa seperti itu ya? Sifatnya itu memang transmisinya cepat dan mudah beradaptasi dan mempertahankan diri di dalam sel. Jadi gini, kenapa kok bisa ada cluster? Kenapa kok bisa ada varian? Itu gimana sih awalnya itu hampir seperti itu ya. Jadi si virus ini ketika masuk ke dalam sel ya seseorang, kemudian si virus ini di dalam sel tersebut mampu bertahan, kemudian bagaimana cara mempertahankan si virus kan memang salah satu sifat virus itu kan cara mempertahankan dirinya itu dengan mutasi ya. Itu kemudian bermutasi. Nah, kemudian di dalam sel tubuh pasien yang pertama itu si virus bisa bermutasi, jadi menjadi klaster yang baru, gitu kan. Jadi makanya itu kita itu. Jadi intinya ya. Virus itu bisa bermutasi lebih banyak lagi. Iya, tapi nggak setiap orang hanya virusnya itu bermutasi, nggak. Tapi dalam kondisi tertentu ada virus mungkin yang mampu bermutasi ya si COVID itu di dalam tubuhnya seseorang ya. Kemudian setelah mampu bermutasi, akhirnya orang itu bisa menularkan klaster yang baru seperti itu. Dan tapi gini, ada juga varian tadi ya. Apakah mungkin ada sampai varian yang lebih parah lagi? Iya. Yang terakhir kali saya ketahui itu memang ada kappa, itu masih dalam penelitian juga. Jadi gini, kita nggak perlu takut. Sampai ada juga yang mengatakan ini hoax banget ya. Berarti kita itu pandemi ini sampai kapan sih? Ya COVID ini apakah harus menunggu sampai omega, sampai tipe COVID yang omega atau alfabet yang terakhir di Yunani itu? Iya, alfa, beta sampai omega gitu kan. Jangan apa ya? Terlalu berlebihan juga ya berpikirnya seperti itu. Karena ada artikel dari profesor siapa gitu ya, saya lupa, di Jerman itu mengatakan kalau misalkan kita ada vaksinasi itu berhasil untuk menghambat replikasi si virus, sehingga si virus ini ketika terhambat replikasinya, maka bisa kemungkinan itu tidak terjadi mutasi. Itu sudah ada yang varian beta. Yang varian beta itu sebenarnya sudah beberapa klaster gitu ya. Tapi di sini ada peningkatan atau dari vaksin tersebut bisa menghambat replikasi si varian beta. Kemudian alfa tiba-tiba ada delta gitu kan. Nah, gini, sifatnya virus itu si profesor ini mengatakan bahwa pasti ada keterbatasannya atau lemah, kayak akhirnya ketika
sistem imun kita sudah terbentuk semuanya ya, manusia ini sudah kebal terhadap virus ini, itu nanti akan berhenti sendiri virus seperti itu. Jadi kita harus tetap semangat dan optimis untuk melawan pandemi COVID-19 ya. Jangan sampai terlalu berlebihan gitu, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus seimbang, hidup itu harus seimbang. Ini ada pertanyaan lagi dari Retno Winarni ya. Apakah ini fakta atau mitos orang yang bahagia happy dapat meningkatkan imun? Nah, ini saya yang jawab, Bu. Saya jelaskan tadi. Jadi ya memang fakta kalau orang bahagia itu bisa meningkatkan imun. Tapi harus ditambah lagi. Apa? Makan yang teratur dan olahraga. Ya, itu olahraga ya. Terus pertanyaan lagi sepertinya habis sepertinya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Sebentar. Mungkin saya bisa ini tentang vaksin. Kita ada waktu untuk membahas. Oh ya, ada dari Nurul Kamida Kumalasari. Jadi ini tentang vaksin. Jadi nanti kalau ada waktu kita bahas tentang vaksin. Izin bertanya sehubungan dengan gonjang-ganjing vaksinasi. Ada yang mau atau yang nggak mau divaksin, takut divaksin karena malah jadi sakit. Mohon dijelaskan Bu, bagaimana respon imunnya terhadap vaksin tertentu. Ya itu. Ini tanya vaksin, ada yang mau, ada tidak. Itu solusi dari Ibu yang tahu tentang imunologi. Oke. Jadi gini ya, program vaksin ini termasuk salah satu untuk ini ya. Untuk memecahkan permasalahan di pandemi ini ya, kenapa kok harus ada vaksin? Kan kita kalau sudah terpapar kemudian sudah sembuh, itu kan kita sudah punya vaksin alami di dalam tubuh kita, bahkan lebih besar sih sebenarnya. Kalau vaksin kan buat apa gitu? Karena vaksin ini ya untuk mensukseskan untuk pandemi ini gitu ya, untuk mengalahkan si virus ini harus ada booster dari vaksin ya, karena sistem imun tadi kan kita nggak tahu kekuatannya seseorang itu sistem imunnya seperti apa gitu. Nah, tapi di sini ada hoax, ada yang takut tentang vaksin. Kalau dari segi ini ya, itu tadi yang takut, ada yang takut apa enggak. Sebenarnya kalau bisa kita vaksin itu harus punya ilmunya. Sebenarnya vaksin itu aman atau tidak gitu aja. Sebenarnya aman kalau kita tahu ilmunya, makanya masyarakat harus tahu gitu. Jadi gini, vaksin itu kan bermacam-macam. Jadi itu kalau kita vaksin kita harus tahu kita ada komorbid nggak. Kemudian kondisi kita itu seperti apa. Vaksin yang boleh untuk diri kita ini apa, gitu kan? Yang kita tahu adalah 7 vaksin yang boleh beredar di Indonesia seperti tadi. Nah, itu harus dikonsultasikan ke dokter, gitu. Kalau saya boleh menyebutkan mereknya, mungkin bagaimana Pak? Boleh nggak? Silakan. Ya, yang paling sering digunakan adalah Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, kemudian Moderna. Nah, yang Sinovac ini mungkin yang digolongkan yang paling aman itu baik yang saya tahu untuk komorbid yang seperti DR, kemudian cancer, darah tinggi dan lain sebagainya itu aman digunakan. Tapi tidak aman kalau misalkan orang yang punya komorbid kayak DM, darah tinggi dan lain sebagainya, itu pakai yang Pfizer, kemudian yang AstraZeneca dan sebagainya gitu. Dan kalau mau menggunakan si vaksin ini, tiga vaksin ini, kalau bisa harus tes dulu, tes swab antigen dulu atau PCR dulu, karena kebanyakan kemarin ada kasus, tapi nggak semua orang yang divaksin oleh vaksin ini tuh meninggal. Nggak, ada kasus yang meninggal setelah vaksin itu karena ternyata sebelumnya itu dia sudah terinfeksi COVID. Tapi kan itu dan ada komorbid yang menyertai. Itu kecil sekali Bu, pemilikannya dari satu dari berapa juta gitu kan. Iya, itu kan apa saja. Tapi yang saya lihat itu di tempat saya itu sudah banyak yang divaksin, itu nggak apa-apa ya. Iya, memang nggak apa-apa, sebenarnya aman. Tapi ya memang itu harus ada step by stepnya gitu. Jadi harus kita itu antara komunikasi antara masyarakat dengan dengan tenaga
praktisi kesehatan itu juga harus terjalin komunikasi yang baik gitu. Seperti Ya, itu. karena vaksin itu saya dengar itu kan untuk memenuhi herd immunity ya Bu ya. Herd immunity ya, kita di program pemerintah itu Ya. untuk mensukseskan meniadakan pandemi ini. Gitu. Dan mudah-mudahan Indonesia juga sukses ya dalam mengatasi pandemi ini. Jadi jangan takut vaksin dan harus proaktif, menjadi masyarakat yang proaktif terhadap pandemi ini ya, terhadap kondisi semuanya, dan jangan malu untuk konsultasi pada kayak tempat-tempat pelayanan kesehatan terdekat gitu, seperti itu. Itu dari tips saya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu. Ya. Dari Rahmadiana Marta. Ya. Bagaimana kondisi imun pada wanita yang sedang hamil? Apakah imunnya kuat atau lemah? Imun wanita hamil. Wanita hamil itu imunnya ya kuat-kuat aja, tergantung ini sih si ibunya. Ya, makanya kalau ingin imunnya kuat pada ibu hamil itu dilarang stres, terlalu lelah atau aktivitas fisiknya berlebihan kayak gitu. Terus harus menghindari hal-hal yang bisa melemahkan sistem imun tadi. Jadi nggak ada pengaruhnya sebenarnya antara orang hamil. Bahkan kalau hamil itu malah sistem imunnya itu malah tinggi. Bukan tinggi, iya malah optimal gitu kan, karena si sistem imun juga akan dibuatkan oleh si janinnya itu. Saya malah baru tahu pertama kali ini Bu, kalau orang hamil itu malah bukan meningkat, tapi itu ya optimal aja. Optimal. Iya, optimal aja. Nah, jadi itu ya Kak Rahma, jadi jangan stres ya ini. Jangan Kak stres Rahma. pokoknya. Ya, jadi jangan stres. Tergantung ibunya. Makan yang teratur dan olahraga, jangan lupa itu. Jangan lupa bahagia seperti pertanyaannya yang Burto tadi. Oke, apa Ya. lagi Bu yang disampaikan? Ya, itu tadi saya ingin menyampaikan kepada para audiens untuk lebih hidup secara optimal di pandemi ini dan komunikasikan semuanya dengan baik dan saling peduli. Kalau misalkan kalian mengetahui tetangga kalian yang seperti apa itu, kalian kasih informasi tentang COVID dan kalau bisa jangan terlalu percaya dengan hoax yang beredar seperti itu. Ya, ini ada lagi pertanyaan. Ada lagi Pak? Ya, Irma Lailatul. Apakah masih ada kemungkinan seseorang menularkan virus setelah gejala COVID menghilang setelah melakukan isoman? Gini, isoman itu sebenarnya ada perhitungannya sendiri ya, gitu. Setelah adanya gejala atau tidak itu pokoknya ada perhitungannya sendiri. Nah, tapi gini, ketika seseorang isoman setelah 10 hari itu biasanya virus itu kan sudah tidak ada ya, sudah. Berarti kalau setelah 10 hari kita kondisinya baik, berarti itu virus sudah kalah dengan sistem imun kita, sehingga tidak bisa menularkan lagi sampai akhirnya masa recovery lebih dari 14 hari, 2 minggu sampai 3 minggu gitu, sampai benar-benar mengembalikan kondisi tubuh seperti itu. Jadi ya nggak bisa menularkan lagi seperti itu. Ya, tapi kalau terinfeksi lagi mungkin bisa, kalau sistem imunnya kita lemah lagi, terinfeksi yang seperti itu. Oh iya. Dan ini yang terakhir Bu, saya melihat baliho-baliho poster-poster itu kok 5M Bu. 5M? Memakai masker, apa itu lagi Bu? Menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Sudah 5. Gak tahu, coba dilihat lagi. Nah, yang meningkatkan ini kok gak ada Bu? Jadi kurang 1. Gini, kita itu kalau untuk melindungi diri itu harus aman dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar ya kita di protokol kesehatan. Kalau dari luarnya nggak dilihat dan harusnya kan itu Bu, meningkatkan imun. Boleh diusulkan sama dinas kesehatan setempat ya. Kalau ditambah lagi 6 yaitu menjaga imunitas. Seharusnya kan Ibu yang imunologi yang tahu, yang harus itu. Iya, nanti saya akan usulkan kalau gitu. Terima kasih usulannya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup saja Bu. Nanti mungkin lain waktu kita sambung lagi tentang kepada para
Desa Dabes kita ucapkan terima kasih dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan ya Bu ya. Dan juga daya Dan tahan. juga meningkatkan imun. Ya, Itu tadi. betul sekali. Jadi kita bukan 5M tapi kita 6M. Oke, sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.